Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati. Ya, shalom, puji nama Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini, Mitra Buana yang terkasih, masih dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan, masih dapat merasakan setiap kebaikan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada saat ini yang mendengarkan, baik melalui streaming maupun melalui gelombang radio di Buana Asri, pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema iman yang menghasilkan buah. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini di mana Tuhan terus mengizinkan kami untuk dapat melewati setiap persoalan, bahkan setiap apapun yang Tuhan izinkan itu terjadi, sehingga Tuhan terus memampukan kami dalam melewati setiap proses yang Tuhan izinkan. Buat pagi hari ini, izinkanlah kami Tuhan untuk mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu dan Kau urapi setiap mitra Buana yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Biar mereka saat mendengar, mereka mengerti. Saat mereka mendengar, mereka percaya dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iman yang menghasilkan buah. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lahirlah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus kepadamu, "Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka.
Tetapi berbahagialah matamu karena mereka melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan ini. Kepada setiap orang yang mendengar tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Berbahagialah jika saudara mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Puji nama Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, iman yang menghasilkan buah. Dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar ada 4 jenis tanah yang Tuhan berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Benih yang pertama itu benih yang jatuh di pinggir jalan, dan benih yang kedua benih yang jatuh di tanah berbatu. Benih yang ketiga yaitu benih yang jatuh di semak duri, dan benih yang keempat, pastikan saudara memiliki benih yang keempat ini, benih yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Nah, perumpamaan adalah salah satu gambar dari sekian banyak cara yang Tuhan pakai untuk kita dapat mengerti bahkan cara Tuhan Yesus untuk mengajarkan murid-muridnya dalam firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara iman yang menghasilkan buah. Kita akan belajar sama-sama saudara. Mari kita perhatikan sifat-sifat dari keempat jenis tanah ini. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Dalam Matius 13 ayat yang ke-19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, maka datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Pada saat Tuhan Yesus berkhotbah, Ia sedang berdiri di atas tanah pasir di tepi danau. Tanah pasir ini digambarkan seperti tanah yang di pinggir jalan, di mana benih tidak bisa tumbuh. Dan seperti inilah sifat-sifat dari para pendengar yang pada saat itu Tuhan Yesus berkhotbah di tepi danau. Nah, coba kita perhatikan dari tanah yang di pinggir jalan ini, pendengar seperti apa yang dibandingkan dengan tanah di pinggir jalan. Mereka adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti firman. Mereka datang untuk menjumpai Yesus, untuk mendengar khotbah tentang Tuhan Yesus, tetapi mereka hanya mendengar tapi tidak mengerti. Mereka mendengar namun tidak melakukan. Mungkin dari saudara banyak sudah menjadi Kristen, menjadi orang percaya sudah lama, datang ke gereja untuk beribadah, mendengar firman, tetapi tidak mengerti, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga saudara melupakan apa yang harus saudara lakukan. Sesungguhnya ibadah itu adalah
yang harus kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan setiap kali kita pergi ke gereja. Namun disayangkan, kita datang ke gereja, kita duduk hanya untuk sebagai memenuhi bangku-bangku gereja, namun tidak mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Yang kedua, di sini mereka tidak memperhatikan dan tidak menggenggam erat-erat. Mengapa iblis merampas tanah tersebut? Karena tidak dijaga. Mereka memperhatikannya, mereka mendengarnya, tetapi mereka tidak menggenggam dengan erat-erat firman itu. Mereka tidak melakukannya dengan baik. Mereka hanya sebagai rutinitas. Mereka melakukannya hanya untuk kepentingan sendiri, untuk datang hanya untuk rutinitas belaka, datang ke gereja lalu pulang. Namun mereka tidak lupa merenungkan firman itu di sepanjang hari. Datang ke gereja mereka seperti malaikat, tetapi mereka lupa setelah pulang dari gereja mereka seperti biasa lagi, orang-orang yang biasa tanpa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka tidak datang dengan keinginan untuk menjadi lebih baik. Seperti tanah di pinggir jalan yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditabur dengan benih firman itu. Mereka datang, tetapi tidak ingin menjadi lebih baik. Mereka datang untuk mendengar, tetapi mereka hanya datang, tidak ingin diubahkan. Hidupnya masih sama saja seperti orang-orang dunia. Merokok masih jalan terus, minum masih jalan terus, kehidupan sehari-hari, pemarah, pemabuk masih jalan terus. Tapi tanpa lupa, ia butuh Tuhan untuk mengubahkan hidupnya. Jangan seperti tanah yang di pinggir jalan ini, saudara. Yang kedua, bagaimana sampai mereka bisa menjadi pendengar-pendengar yang tidak berbuah. Si jahat, yaitu iblis, itu datang untuk merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Pendengar-pendengar yang masa bodoh, ceroboh, dan yang tidak sungguh-sungguh, seperti itulah korban empuk dari iblis. Saat kita membuka celah kita, saat kita mengizinkan iblis untuk menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan kehidupan saya dan saudara, saat itulah iblis akan mencuri setiap benih-benih firman yang sudah didengar, yang sudah saudara baca, yang sudah saudara renungkan. Tetapi karena saudara membuka celah untuk iblis masuk, saat itulah iblis akan merampasnya. Jangan biarkan iblis merampas setiap firman yang saudara dengar, yang saudara baca, yang saudara sudah renungkan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Benih yang kedua yaitu benih yang jatuh di tanah berbatu. Dalam Matius 13 ayat 20 sampai dengan 21, benih yang ditabur di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Di sini mengapa firman itu tahan sebentar? Mengapa benih itu hanya tahan sebentar? Di sini dikatakan bahwa tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Di sini kita belajar mengapa mereka sampai tahan hanya sebentar saja, karena mengandalkan perasaan. Ayat ini menggambarkan pendengar-pendengar yang bertindak lebih jauh dari para pendengar yang sebelumnya. Jadi benih yang jatuh di tanah berbatu ini lebih baik daripada benih yang jatuh di pinggir jalan. Bayangkan saudara,
Mereka mengerti setiap firman yang mereka dengar, tetapi hanya tahan sebentar saja. Karena apa? Mereka mengandalkan perasaannya. Mereka menerima firman, tetapi hanya yang baik-baik saja. Tetapi mereka tidak tahan untuk diproses. Mereka tidak tahan untuk mengalami pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupannya. Mungkin banyak di antara saudara berpikir pada saat ini, oh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi hal-hal yang terus-menerus tanpa ada jalan keluar? Dan saudara sudah merenungkan, saya sudah baca, saya sudah merenungkan setiap firman. Kenapa Tuhan? Izinkan saya dari sini bilang, jangan andalkan perasaan saudara, tapi lakukanlah bagian saudara. Tuhan akan melakukan bagiannya dalam kehidupan saudara. Coba kita perhatikan mengenai pendengar yang digambarkan tanah berbatu-batu ini. Mereka cepat mendengar, lalu siap mendengar. Mereka siap menerima. Benih itu tumbuh, tapi benih ini tidak tumbuh tahan lama. Nah, itulah yang digambarkan ketika kita mendengar, tetapi kita tidak mendengar dengan sungguh-sungguh, hanya yang enak-enak saja didengar, khotbah yang enak-enak saja, mendengar yang baik-baik saja, tanpa mau mendengar yang buat mereka untuk diproses, itu tidak mau. Nah, padahal firman itu untuk memperbaiki diri kita untuk jauh lebih baik lagi. Amin, saudara. Nah, bagaimana mereka bisa mundur sehingga tidak bisa menghasilkan buah yang sempurna? Alasannya adalah mereka tidak berakar. Nah, bayangkan saudara, benih ini jauh lebih baik dari tanah di pinggir jalan. Benih ini sudah bertumbuh, namun tidak berakar. Sama halnya ketika kita pergi ke sebuah gereja, tetapi kita tidak tertanam dalam gereja tersebut. Kita hanya sebagai partisipan. Kita hanya datang untuk memenuhi kursi-kursi gereja tanpa untuk berakar di dalamnya, tanpa kita untuk menjadi murid di dalamnya, di dalam gereja tersebut. Nah, bagaimana kita caranya untuk menjaga, yaitu dengan berakar. Dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dengan kita berakar, dengan kita tinggal di dalam firman, dengan kita bertumbuh di dalam gereja-gereja lokal, itu akan membuat pertumbuhan iman kita semakin lebih lagi. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika saudara memiliki masalah, saudara mungkin bisa mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Dengan mengandalkan apa? Semua yang saudara miliki saat itu. Tetapi saudara lupa, saudara perlu komunitas yang membangun kehidupan saudara, yang terus mendukung saudara dalam doa. Jangan saudara jauh daripada komunitas saudara, karena dengan saudara memiliki komunitas, saudara berarti sudah berakar dan siap untuk berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, benih yang ketiga yaitu benih yang jatuh di semak duri. Dalam Matius 13 ayat 22, saya bacakan untuk saudara. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
benih ini tumbuh lebih besar daripada benih sebelumnya. Sebab benih ini sudah berakar. Namun benih tersebut menggambarkan keadaan orang yang belum meninggalkan pengakuan mereka, namun juga tidak mendapat keuntungan apa-apa darinya. Kebaikan yang mereka peroleh dari firman tanpa terasa dikalahkan, ditindihkan oleh hal-hal dunia ini. Contohnya kemakmuran, menghancurkan firman di dalam kehidupan hatinya. Seperti penganiayaan, itu juga akan menghancurkan firman. Bahkan kemakmuran ini akan menghancurkan lebih berbahaya lagi, sebab terjadi secara lebih diam-diam. Batu menggambarkan merusak akan akar daripada setiap pohon-pohonan tersebut. Sedangkan duri merusak buah. Nah, batu ini dia akan membuat hancur akar-akar dan menghimpit agar mereka tidak bisa berbuah. Sedangkan duri ini juga merusak buahnya. Jadi, mengapa ia sampai mati? Karena ditipu oleh kekhawatiran dunia dan kekayaan. Apa yang dia gambarkan dengan duri yang menghimpit? Kekhawatiran dunia. Kita mungkin sudah tertipu akan kekhawatiran dunia ini. Kita mau mencoba untuk melakukan yang terbaik, tetapi kita khawatir, bisa nggak ya kita melakukan ini? Mungkin saudara sudah mencoba banyak cara untuk bangkit lagi dalam usaha maupun bisnis yang saudara lakukan, tapi saudara khawatir, apa bisa saya melakukan ini dan itu untuk mendukung usaha saya? Jangan biarkan saudara kekhawatiran dunia membuat saudara tidak bertumbuh, membuat saudara mati secara diam-diam, mati rohani saudara. Ketika kekhawatiran datang, bangun kembali iman saudara untuk tetap mengandalkan Tuhan dan bilang kepada Tuhan. Kekhawatiran itu akan lenyap dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara benar sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, yang kedua, tipu daya kekayaan. Orang yang dengan perhatian penuh dan ketekunan mereka telah menghasilkan banyak harta. Tampaknya mereka mengatasi bahaya yang dapat muncul dari kekhawatiran itu tersebut. Mereka cenderung menaruh harapan mereka dalam kekayaan, mengandalkannya dan merasa diri sudah puas. Jadi jangan biarkan kita tertipu oleh kekayaan kita hari-hari ini. Ketika kita mulai tertipu oleh kekayaan dan merasa kita sudah cukup dengan apa yang sudah kita miliki, tapi tanpa lupa kita harus mengejar apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Artinya, ketika kita hanya mengejar kekayaan, hanya mengejar uang dan uang saja, tanpa mencari kerajaannya, kita akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangan biarkan saudara tertipu oleh kedua hal ini. Tertipu oleh karena kekhawatiran dunia, tertipu karena kekayaan yang saudara miliki. Tapi saudara harus terus mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, untuk saudara dapat berbuah. Amin. Dan benih yang terakhir yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik. Dalam Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itulah ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Mengapa jenis ini
bisa berbuah? Yang pertama, karena menganggap firman itu penting. Nah, benih yang jatuh di tanah yang baik itu adalah benih orang yang menganggap firman itu penting. Sayang sekali bahwa benih yang baik ini tidak selalu jatuh di tanah yang baik. Supaya tidak ada kerugian. Begitulah gambaran orang-orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Coba perhatikan, walaupun ada banyak orang yang menerima anugerah Allah, anugerah keselamatan dari Tuhan, secara sia-sia yang Tuhan berikan, namun Allah masih saja mempunyai sisa-sisa umatnya untuk menerima benih itu dan berbuah. Karena kita percaya firman Allah tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Apa yang sudah didengar, apa yang sudah disampaikan, itu firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika saudara menganggap bahwa firman itu penting, dan saudara menganggap bahwa keselamatan yang Tuhan berikan pada saya dan saudara itu diberikan secara sia-sia, jangan sia-siakan itu, saudara. Kita harus terus menjadi berkat, menjadi saksinya, mengabarkan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Yaitu kita dengan melakukan firman. Melakukan firman. Ciri dari pendengar yang melakukan firman yang digambarkan dengan tanah yang baik adalah pendengar yang cerdas. Mereka bukan hanya mengerti arti dan maksud dari firman itu, melainkan juga secara pribadi peduli terhadap firman. Nah, mereka mengerti firman itu seperti pedang, mengerti barang dagangannya. Allah dalam firman-Nya berurusan dengan manusia sebagai manusia, dengan cara yang masuk akal atau yang bisa dipikirkan dengan akal budi. Ia mengarahkan kehendak dan perasaan manusia dengan membuka perhatian mereka, sementara iblis yang adalah pencuri dan merampok masuk tidak melalui pintu, melainkan dengan memanjat tembok. Nah, agar kita dapat melakukan firman, kita harus memiliki pendengar, menjadi pendengar yang cerdas. Yang kedua, kita harus menjadi pendengar yang berbuah, yang membuktikan bahwa mereka memang mengerti firman dengan baik, karena mereka mengerti juga berarti menghasilkan buah. Pendengar yang baik adalah pendengar yang dapat berbuah. Buah itu adalah tubuh bagi benih itu sendiri, yaitu sebuah hasil yang mendasar yang terdapat di dalam hati kehidupan yang sesuai dengan benih dan firman yang diterima. Ketika kita menjadi pendengar-pendengar dari setiap firman Tuhan, ataupun kita juga sering mendengar, merenungkan firman, kita harus mengerti dan berbuah. Nah, buah yang apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan hari-hari ini? Mungkin buah saudara adalah orang-orang terdekat saudara. Mungkin saudara memiliki orang tua, anak, atau istri, atau kerabat saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, buah itulah yang harus kita berikan kepada Tuhan dengan kita mendoakan mereka. Nah, yang ketiga, tidak semua buah sama banyaknya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, coba kita perhatikan di antara orang-orang percaya yang berbuah, sebagian berbuah lebih banyak daripada yang lain. Walaupun anugerahnya sama-sama benar, namun ada tingkatan-tingkatan di dalam dirinya. Nah, artinya setiap kita itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
buah yang kita hasilkan itu tidak sama banyaknya. Kehidupan saudara, mungkin saudara baru bisa menghasilkan buah pertobatan hanya 1 atau 2 atau 3. Ada yang 10, ada yang 100, ada yang 30, ada yang 60 kali lipat. Tetapi satu orang percaya, malaikat di surga akan bersorak-sorai. Amin. Nah, terakhir saudara, ketika saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, coba saudara renungkan. Jika saudara tidak berbuah, saudara akan menjadi tanah yang di pinggir jalan. Saudara sudah mendengar, tetapi saudara hanya mendengar saja dan tidak menjaganya. Dan itu akan membuat saudara mati secara perlahan. Mati kehidupan rohani saudara. Mungkin saudara sudah mendengar firman, sudah berakar, namun hanya tahan sebentar saja. Tanah yang seperti ini adalah tanah yang berbatu. Saudara hanya terus mengandalkan perasaan saudara. Saudara hanya terus mengandalkan perasaan saudara sehingga saudara tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Nah, bahkan yang ketiga, mungkin saudara sudah mendengar, berakar, tetapi karena saudara tertipu oleh kekhawatiran dunia dan kekayaan, saudara mati secara perlahan. Benih itulah yang digambarkan oleh semak duri. Benih yang keempat, yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik. Saudara harus menganggap benih itu, firman itu adalah penting dalam kehidupan saudara. Karena ketika saudara menganggap firman itu penting dan saudara melakukannya dalam kehidupan saudara dan mengerti setiap firman, apa yang saudara lakukan hari-hari ini, Tuhan akan senantiasa buat menjadi berhasil. Mari saudara, kita tutup dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kau berkati setiap mitra Buana yang telah mendengarkan mimbar agama Kristen pada pagi hari ini. Kau berkati Tuhan dalam setiap pergumulannya, dalam setiap apapun ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai. Kau Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Bahkan Kau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kau adalah Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan dari mitra Buana hari-hari ini, Engkau sanggup melakukannya. Engkau sanggup memulihkannya. Ketika mereka mendengar firman ini, mereka dapat mengerti dan melakukannya dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, Kau berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan maupun keluarganya Tuhan. Kami percaya, satu orang percaya seisi rumah boleh diselamatkan. Itu boleh tergenapi dalam kehidupan mitra Buana yang mendengarkan tempat ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah turunkan shalom-Mu, turunkan damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga terkhususnya untuk Kabupaten Sragen, setiap pemimpin bupati kami Tuhan, wakil beserta staf dan jajarannya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memakai lebih luar biasa lagi untuk memajukan Kabupaten Sragen ini. Biarlah melalui kepemimpinannya banyak terobosan visi-visi yang baru untuk memajukan Kabupaten Sragen ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan acara kami selanjutnya, bahkan Radio Buana Asri di tempat ini yang menjadi sarana mimbar agama Kristen. Tuhan berkati lebih luar biasa lagi. Biarlah melalui gelombang radio ini banyak orang-orang yang boleh
merasakan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.